Ya harapannya semoga Allah memberikan nggak hanya umur yang bertambah tapi juga kebijaksanaan dan juga rasa syukur juga pastinya. Ada wish tersendiri nggak sih Inara di tahun ini sendiri? Wishnya adalah pengennya bisa hidup damai bersama anak-anak, bisa membesarkan anak-anak juga dengan pasti dengan sayang dan juga bisa memberikan perhatian yang lebih maksimal ke mereka. Nah, di panti asuhan ini ada anak-anak gitu. Sedikit terasa dapat ketenangan gak sih bahwa juga hal pelajaran yang banyak, ketenangan sama Tante Mel sini sama anak-anak. Kamu tadi touching sama mereka, kamu ngobrol sama mereka. Ada sedikit apa sih yang kamu rasain ada di sini? Masya Allah ya, alhamdulillah bisa ketemu sama anak-anak adik-adik yatim piatu itu menurut aku obat untuk batin kita. Kenapa? Karena anak-anak ini kan memang mereka masih polos ya, masih suci, kemudian juga mereka juga Masya Allah diberikan ujian yang bisa dibilang melebihi kami, melebihi aku sama anak-anak gitu ya, terlahir tanpa ada orang tua. Ya seperti yang kita tahu, anak mana sih yang tidak membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ya kan. Jadi ya itu membuat hati kita terasah jadi lebih peka, lebih bersyukur. Tante Mel sendiri, Tante kenapa pada akhirnya ngajak Inara untuk dari di sini sama anak-anak ini? Apa tergugah Tante pengen ngajak Inara nih yang lagi kayaknya memang harus diajak ke sini juga gitu. Karena kan saya memang kenal Inara udah lama ya, dari waktu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Saya merasa maksudnya Inara ini sosok yang maksudnya tangguh gitu loh, dan kemudian saya ingat pas ulang tahun gitu, jadi saya ingin pas ngobrol ingin rayain bareng-bareng sama anak panti gitu. Nah seperti apa sih kalau yang kamu ajarkan ke anak-anak terkait masalah mereka mungkin tidak sempurna ya orang tuanya, kamu ajarin apa sih ke anak-anak? Namanya anak-anak terutama Stala ya, dia kan pasti walaupun nggak dikasih akses untuk internet gitu ya, untuk megang gadget dan bisa mengakses internet, tapi kan tetap aja dia pasti akan tahu ya, dari mungkin ada dari informasi dari orang tua atau dari teman-temannya. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini circle-nya Lala alhamdulillah ya nak ya, nggak ada yang gibah, nggak suka gibah, nggak suka gosip gitu. Alhamdulillah ada di lingkungan yang tepat. Jadi ya tetap kita walaupun begitu mengedukasi dia supaya untuk mengantisipasi kan bagaimana cara dia menanggapi berita yang beredar, kemudian melihat dan memandang orang tuanya seperti apa gitu. Karena orang tua itu kan biar gimana pun adalah seorang manusia yang pastinya juga pasti punya celah. Bagaimana orang tua kita semua ya, pasti punya kekurangan, punya celah. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan pada mereka, sebagaimana kita juga sebagai anak pasti banyak kurangnya gitu terhadap mereka. Jadi aku selalu mengajarkan Stella bahwa nak, kita ini semua manusia nak, jangan berharap apa-apa dari mami, jangan berharap mami ini sosok yang sempurna, yang Wonder Woman, superhero, no. Mami cuma manusia, pasti akan bikin salah, sama kayak Starla bikin salah, terkadang berantem adiknya, terkadang bohong, terkadang apa ya kan. Jadi ya sudah, yang penting kita saling paham bahwa kita manusia pasti ada proses belajar dalam hidup, semuanya berproses, tidak ada manusia yang tidak berproses, tidak ada manusia yang terlahir langsung perfect. Dan apapun itu, finalnya itu adalah nanti di liang lahat. Jadi kita mengajarkan ke anak-anak dengan melihat adik-adik panti asuhan di sini bahwa mereka akan jadi bersyukur sama hidup mereka, dan juga menilai bahwa oh ternyata proses hidup itu begitu ya Mia, panjang, dan juga atas proses yang panjang itu kita tidak mudah untuk menilai orang lain. Tadi kan ngaji sambung ayat, Lala touching, Lala juga sama mereka. Happy gak dia kesini sama mami? Happy ya bang, ketemu mereka yang kurang beruntung atau seperti apa? Happy-nya kayak gimana sih kalau kita tahu? Ya kayak bisa mendengarkan juga
juga hafalannya masih nyamping-nyamping. Maaf itu. Terus bisa berbagi ya, berbagi apa lagi ya. Nah, tapi kamu mengajarkan banyak hal ya tentang mereka, tentang hati dan segala macam. Hati-hati nih. Iya, dari dulu sih, dari mereka masih kecil. Karena kan apa ya? Aku kan juga struggling banget nih menghadapi pola asuh dari nenek-neneknya anak-anak gitu ya. Kan sangat jauh berbeda nih secara parentingnya. Dimana aku paham maksudnya cara mereka ini adalah menunjukkan kasih sayangnya ke cucunya, tapi kadang-kadang bila mana ditunjukkan atau dicurahkan terlalu berlebih gitu ya tanpa ada aturan gitu kan, itu kan jadinya merusak. Jadinya ya dengan aku bawa mereka ke panti asuhan yang tadinya mereka terbiasa apa-apa serba ada, serba terpenuhi, mereka jadi melihat ada realita kehidupan yang berbeda nih dari mereka, bahwa nggak semua orang terlahir berkecukupan, dan itu yang membuat mereka jadi lebih bersyukur sama apa yang sudah mereka miliki.